Halo guys, welcome back. Balik lagi di Pre-Workout Podcast. Balik lagi bersama gue. Dan di episode kali ini, seperti biasa gue ditemani oleh Sam dan juga kali ini ada Iksan. Dan yang paling serunya pada malam hari ini kita ditemani langsung oleh Dokter Dimas. Atau kalian bisa cari juga biasanya di YouTube. Iya, Itu TED Talk. Itu seru banget. Kalian wajib banget buka YouTube-nya. Waktu kita lagi bincang-bincang aja dok ya, itu juga sebelum kita bincang-bincang, kita brainstorming sama teman-teman yang ada di sini pun, itu saya udah lihat tuh nonton YouTube gitu ya. Episodenya banyak banget dari yang awal mula tuh saya nonton yang pertama, yang tentang penjelasan tentang PED, juga ya. kayak pengelompokan AAS gitu ya, atau biasanya AAS itu anabolic androgenic steroid ya. Karena kan biasanya commonnya atau pada umumnya orang-orang ini kan taunya ya steroid, steroid aja gitu loh. Ternyata ya kita pun tahu beberapa jenis-jenis steroid seperti mungkin yang di pasaran nih kita tahu kayak misalnya stanozol lah, habis itu Navar dan lain-lain. Ternyata itu pun tuh ada pengelompokannya. Yes, benar Dan Mas. di YouTube-nya Dokter Dimas ini sangat jelas banget di pengelompokannya ya. Dan nanti tuh kita di podcast kali ini kita bakal went through semuanya dan bahkan nanti awal-awal pun ya kita bakal nanti Dokter Dimas bakal sharing ke kita nih awal mulanya terbentuknya steroid gitu loh. Bahkan tuh ada sejarahnya dok ya. Awal Iya, kita waktu benar Mas, benar. brainstorming kita sempat brainstorming juga kemarin itu bahkan sejarahnya tuh dimulai dari zaman Perang Dunia Kedua. Nanti ya bakal kita bahas ya. Nah, mungkin sebelum kita lanjut sampai ke situ, mungkin bisa perkenalan dulu nih, Dok. Boleh, boleh, boleh. Selamat malam semuanya. Salam kenal sebelumnya. Perkenalkan nama saya Dr. Dimas Prajagopta. Saya kebetulan seorang dokter. Saya juga sudah menyelesaikan studi saya sebagai seorang spesialis. Kebetulan bidang yang saya ambil itu spesialis kulit dan kelamin. Kalau zaman sekarang itu namanya SPDV. Udah dirubah sama kolegium. Nah, jadi sekarang kita gelarnya bukan SPKK lagi kalau yang baru-baru. Namanya SPDV, Dermato dan Venerologi. Biar masyarakat bingung aja. Mungkin kolegium berpikiran demikian ya. Udah bagus-bagus bahasa Indonesia dipindahin ke bahasa Inggris. Nah, kebetulan saya selain berpraktek sebagai dokter, saya passionate di bidang bodybuilding dan saya juga mempelajari banyak hal tentang PED lah boleh kita bilang, performance enhancing drug, apapun itu. Mulai dari steroid, peptide, HGH, ataupun kompon-kompon baru drug-drug lain yang belum ada penggolongannya. Saya kebetulan passionate-nya di situ. Mungkin itu aja. Mungkin bisa dijelasin juga mungkin dok, kesibukannya selain menjadi seorang dokter, saya sempat lihat di profil di Instagram itu, dok punya gym juga ya? Iya Mas, kebetulan saya di Medan sini saya punya gym, saya pun karena sebenarnya gym itu mulainya gara-gara saya pengen aja supaya saya pengen bisa latihan sebebas yang saya mau, kapanpun saya mau saya bisa. Jadi saya bikin, cuma ternyata kok home gym kok kayaknya sepi ya. Jadi akhirnya saya buka saya bikin yang lumayan besar, saya komersilkan. Jadi saya bisa ketemu banyak orang, ketemu link-link teman-teman yang lain lah dari situ. Gitu. Jadi sebenarnya kebanyakan duit, jadi bingung kan, aduh duitnya nggak Walah, kemana banyak lagi. duit. Jadi bikin gym. Aduh latihannya sendiri, pengen ada temennya gitu kan. Iya, 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 iya. Nah, kita mungkin langsung aja kayak ngebahas tentang apa ya kan, waktu brainstorming itu kita sempat bilang ya, karena kan udah mulai banyak konten-konten kayak Netty or Not or something, dan itu Netty or Not itu kan awalnya di luar. Cuman sekarang adalah konten-konten kreator di Indonesia itu yang mulai buat-buat kayak gitu. Sebenarnya kan tujuannya buat edukasi harusnya. Tapi kenapa kesannya tuh kayak, ngerti kan, memojokkan atau menyudutkan salah satu pihak, di mana salah satu pihaknya itu adalah usernya ataupun atlet itu sendiri. Menurut Dokter Dimas gimana? Nah, kalau menurut saya, Mas, jadi kita bahas masalah konten Netty or Not-nya dulu. Sebenarnya tujuannya baik sih konten Netty or Not ini. Supaya kita pelaku di industri atau orang-orang yang suka nge-gym bodybuilding ini, itu tuh jangan terlalu naif. Kadang-kadang gini, si pemain-pemain baru ini
dia mengidolakan satu atlet, melakukan apapun segala macam cara yang dia tahu untuk menjadi seperti si idolanya. Padahal si idolanya ini kan tidak mungkin membagikan apa yang dia lakukan secara utuh. Nah, konten ini maksudnya sedemikian supaya kita tuh mindsetnya terbuka gitu loh. Yang kamu lihat your hero itu nggak terlalu suci gimana gitu loh. Nah, itu yang pertama, Mas. Terus kalau saya nilai gini, kita nih udah masuk di dunia the whole new world, dunia yang baru. Kita tuh udah bukan kesulitan cari informasi lagi. Kita tuh kesulitannya itu menyaring informasi. Saking banyaknya informasi yang masuk, kita kesulitan nyaringnya. Makanya kita tuh udah nggak bisa lagi melarang seseorang, misalnya yang baru-baru, lu jangan pakai ini, jangan pakai roid, segala macam omongan kasarnya. Kita lo jangan pakai roid, ntar mandul, ntar gini segala macam. Itu tuh udah nggak bisa berlaku lagi. Pertama, duit dia, badan dia. Kita nggak punya hak mengatur kehidupan dia kan. Daripada kita mengedukasi dia supaya jangan pakai apa segala macam. Kalau dia udah punya niatan, nawaitunya udah berbeda, dia mau kita bilang ntar lo mati kayak dia tetap akan pakai. Jadi daripada banyak kesalahan di situ, lebih bagus edukasinya saya buka. Lebih bagus kita buka edukasinya, kita sebar. Jadi dia sebagai pribadinya bisa menentukan mana yang terbaik buat dia. Dia tahu cara penggunaan yang tepat, dia tahu dosis yang tepat, dia tahu panjang sikel yang tepat, dia tahu ketika terjadi side effect cara mengkonternya, dan resikonya apa aja, dia bisa handle sendiri. Daripada dia kemakan omongan katanya. Yang bang sebenarnya itu pun masih 80-85% ngawur. Nggak ada scientific base-nya. Gitulah, Mas. Yang jadi pemikiran saya tuh demikian lah. Ya. Maaf potong sedikit, Dok Dimas. Jadi padahal sebenarnya banyak kan di forum-forum itu beredar gitu loh. Kayak, oh kalau mau pakai ini dosisnya segini, oh kalau mau pakai ini sama ini. Ya sebenarnya kalau memang apa ya, sesuatu yang memang benar-benar informasinya legit, itu kan pasti akan punya nilai value yang mahal gitu kan. Tepat. Nah, itu tuh orang-orang tuh kayak tergoda, udahlah ngapain sih, langsung aja ceprot aja, tusuk aja udah, pakai kan di forum ini, sini pakai ini gitu. Nah, itu lucunya sih begitu gitu kan. Nah, tapi mungkin sebelum kita dalam lagi ngebahas tentang opini dari Dok Dimas tentang enhance PED ataupun AS, saya mau tanya nih sedikit. Kan kita tuh sempat bilang, dalam suatu olahraga yang sifatnya ada rivalry atau rivalitas, itu akan ada penggunaan. Bahkan seperti ini tuh sebenarnya udah digunakan saat perang. Gitu kan. Nah, kok bisa gitu loh, orang perang itu harus pakai. Apakah karena supaya badannya siap sedia, siaga, nggak makan kan mereka gitu, kadang nggak tidur gitu kan. Nah, mungkin coba boleh dijelaskan. Jadi gini, Mas. Sejarah penggunaan PED itu udah dari zaman mitologi Yunani kuno dulu. Itu udah pakai PED. Mereka mau perang, mau mereka pertandingan olahraga di zaman mereka itu mereka udah pakai anggur, udah pakai wine, udah pakai brandy. Zaman dahulu itu yang dijadikan PED. Nah, seiring dengan perkembangannya waktu, ilmu pengetahuan, waktu zaman perang itu Diana Ball itu diciptakan oleh si peneliti dari Jerman, itu diberikan pada tentara-tentaranya Hitler. Kenapa? Karena bisa meningkatkan agresivitas, meningkatkan kekuatan, mereka lebih tahan, badannya tuh lebih tahan dengan kondisi makanan yang sulit, itu badannya lebih powerful, lebih bisa bekerja secara maksimal dan menjaga keagresifan mereka sebenarnya waktu saat perang, dan itu menurut Hitler itu dibutuhkan. Makanya itu diberikan sama tentara-tentaranya. Itulah dasarnya pertama kali penggunaan anabolik steroid di dunia. Selain dari bidang olahraga ya. Jadi dipakai di zaman-zaman perang. Gitu, Mas. Terus
Sejak kapan sih sebenarnya itu mulai digunakan di olahraga gitu loh, di sport? Apakah dari mulai Olimpik tahun berapa gitu pertama kali atau gimana gitu? Bisa dikasih pencerahan nggak dong? Nah, sejarahnya Mas, kalau di event olahraga itu nggak ada yang pernah tahu, nggak jelas. Karena kan pasti ditutup-tutupi dong sama si atletnya. Dia kan nggak mau buka rahasia dong. Masa dia ngomong sama misalnya dia menang, saya pakai ini loh supaya saya jadi lebih kuat begini segala macam. Cuma skandal yang paling besar terjadi itu pada Olimpiade tahun 1980-an. Sprinter asal Amerika, kalau saya nggak salah namanya Ben Johnson itu medali emasnya dicabut gara-gara stanozolol. Dari urinnya terbukti penggunaan stanozolol. Itulah skandal yang paling besar di dunia olahraga yang sampai disorot media dan disebarkan ke dunia. Itulah pertama kali. Cuma saya rasa itu bukan yang pertama sekali. Saya nggak yakin kalau itu yang pertama sekali. Orang diciptakannya aja udah dari zaman dahulu kala. Masa baru dipakai tahun 1980-an sekian. Itu yang ketahuan. Yang nggak ketahuan, ya fenomena gunung es biasalah kalau kita nyebutnya. Yang ketahuan sedikit sebenarnya kan akarnya lebih besar daripada kenyataannya. Itu. Iya sih, barusan saya cek Ben Johnson, Canadian sprinter dia, former Ya, Canadian benar. sprinter, dan ketahuannya itu di Olimpiade Seoul kan, waktu di Seoul. I see, itu juga tahun berapa? 80-an tadi barusan saya baca Iya. lagi. Nah, terus kan timbul nih pertanyaan, janganlah pakai PED atau pakai steroid nanti nggak subur, fertilitasnya terganggu atau apa gitu. Apakah itu benar? Atau semacam kayak ya udahlah, itu karena memang user yang pakai nggak bertanggung jawab, atau yang bahkan yang bertanggung jawab memakainya, yang udah ada dokter dan segala macam juga tetap bisa nggak fertility-nya nggak bagus gitu. Ini masih tumpang tindih, Mas. Nah, tuh, gimana tuh? Tumpang tindih. Karena gini, penelitiannya itu memang dikatakan demikian. Orang-orang yang pengguna PED atau AAS lah kita sebutnya, anabolic androgenic steroid, karena itu yang berhubungan sama fertilitas, yang berhubungan sama kemampuan kita untuk punya momongan, punya anak, itu AAS. Itu pasti akan mengganggu kesehatan. Ketika kita menggunakan, secara penelitiannya memang demikian. Fertilitasnya pasti terganggu. Nah, itu di satu penelitian. Di penelitian yang lain ada juga yang mengatakan bahwa ketika kita menggunakan AAS, apapun jenisnya, asalkan testosteronnya tetap masuk, asalkan tetap kita masukkan testosteron ke dalam regimen kita, itu fertilitasnya tetap terjaga. Yang demikian. Saya pribadi yang percaya fertilitasnya tetap terjaga. Kenapa? Karena saya banyak ketemu klien. Secara case report, laporan-laporan klien, case-case report luar negeri juga banyak loh. Orang yang lagi on cycle, istrinya hamil, nambah anak, istri keduanya hamil, segala macam. Istri kedua? Yes. Oh, jadi punya 2 istri? Dia Jadi, ini uniknya gini, Mas. Ini pasiennya dokter Ren sebenarnya, luar negeri, dokter luar negeri. Dia spesialis testosteronologi. Jadi di luar negeri itu penyakit dalamnya punya subspesialisasi lagi. Dia memang khusus spesialisasinya di bidang kelaki-lakian lah. Dia menangani pasien yang melakukan TRT, testosteron replacement therapy. Pasien ini umurnya sudah 63 tahun. Dia menikah lagi dengan perempuan usia 25. Dia TRT udah dari umur 50 sekian tahun. Tetap bisa membuahi. Istrinya hamil. Bertolak belakang kan dengan yang jurnal yang mengatakan bahwa ketika menggunakan AAS, itu fertilitasnya menurun. Tapi case reportnya banyak. Bahkan saya sering loh kadang-kadang ada teman-teman yang dia lagi on cycle. Terus dia DM saya, "Dok, ini saya udah minggu kesekian. Alhamdulillah istri saya minggu ke-8 nih dok baru ketahuan." Tuh banyak. Sering saya posting. Kejadiannya banyak. Makanya
saling tumpang tindih. Tergantung kita mau. Ya tapi tetap ya, kalau saya tuh harus berdasarkan sama yang leje artis lah. Sesuai dosisnya, sesuai panjang pemakaian. Kita makainya pakai logika, jangan pakai ego. Itu baru kita bisa mengamankan. Begitulah Mas, kira-kira masalah tentang fertilitasnya. Mungkin dari Ihsan ada tanggapan atau yang ingin ditanyakan, San? Ada. Mungkin tertarik gitu kan. Tertarik coba sih. Bisa. Kalau ini saya pengen minta dilurusin ya dok ya. Jadi kalau misalkan kita sedang dalam cycle, kalau kita pakai AAS itu kan berarti kan testosteron replacement terapi juga ya dok ya. Gitu. Yes. Ya, nah itu dok apa bedanya testosteron yang non alami, yang replacement terapi dari AAS sama testosteron yang kita produksi? Kalau testosteron sendiri kan merupakan itu sebutnya apa dok? Compound atau hormon ya dok ya? Hormon yang berperan buat produksi sperma jadi lebih bagus kan dok ya? Betul ya? Nah, apa bedanya kalau misalkan kita pakai AS kemudian testosteron yang dari alami itu stop, kemudian apa bedanya kalau misalkan kita masukin yang non alami itu? Nggak ada bedanya. Badan kita ini nggak tahu Mas Ihsan. Badan kita nggak tahu itu sintetik apa itu natural. Kalau kita masukin testosteron yang dari luar, itu kita sebutnya testosteron sintetik. Oke, kita samakan persepsinya dulu. Sama kalau testosteron yang dihasilkan oleh testis kita, itu testosteron alami. Badan kita nggak tahu. Apa yang ada, susunan kimianya sama, dibaca sama reseptor badan kita aja dipakai. Nggak tahu, dia nggak tahu. Nggak bisa badan kita ini membedakan, oh ini sintetik lebih bagus, lebih enak. Oh ini yang natural nih, pakai ini aja. Nggak bisa gitu. Nggak gitu. Apa yang ada, itu digunakan. Jadi nggak ada bedanya. Terus stigma yang datang, yang muncul apa namanya, masalah fertility ini datangnya dari mana ya? Jadi kayak ini munculnya dari mana? Munculnya itu sebenarnya dari penelitian-penelitian ketika penggunaannya tidak tepat kalau saya bilang. Begini Mas. Kita tahu AAS itu banyak. Bukan cuma testosteron. Ada stanozolol, ada anafar, ada trenbolon, ada deka, dan segala macam. Oke. Ketika misalnya Mas Ihsan masuk stanozolol deh misalnya. Yang oral ataupun yang suntik. Mas masuk nih stanozolol. Itu badan Mas akan merespon. Badan kita tuh merespon kalau udah ada androgen nih di dalam badan saya. Jadi saya nggak usah produksi. Otomatis si testis akan berhenti melakukan produksi testosteron. Oke? Berarti testosteron di badan kita 0. Nggak ada dong. Cuma adanya stanozolol yang dianggap itu sebagai androgen. Mirip. Tapi di badan kita itu tidak berfungsi sebagai testosteron. Nah, makanya badan kita tetap akan mengalami kekurangan testosteron. Makanya ketika kita menggunakan AAS apapun, testo is a must. Testo itu wajib. Kenapa? Karena kebutuhan dasar badan laki-laki itu adalah testosteron. Begitu. Makanya lah ketika testosteronnya nggak ada yang ngerangsang si sel Sertoli atau sel Leydignya untuk menghasilkan sperma. Nggak bisa stanozolol merangsang si sel Leydig atau sel Sertolinya untuk menghasilkan sperma. That's why ada infertilitas. Itulah kenapa fertilitasinya turun. Karena nggak punya testo. Bentar dok. Yes. Saya jadi orang awam aja nih. Jadi, tadi kan ribet nih AAS terus TRT. Dok bisa jelasin nggak kayak kalau PED ini golongan-golongannya yang perlu kita ketahui apa aja? Banyak. Yang pertama ada, ini PED ya Mas. PED itu Performance Enhancing Drug. Itu ada dari golongan AAS, Anabolic Androgenic Steroid. Oke. Yang kedua ada peptide. Peptide ini susunan daripada suatu protein yang bergabung menjadi suatu obat baru yang berfungsi macam-macam. Itu peptide. HGH itu masuknya ke dalam peptide. Nah, kalau Mas pernah dengar CJC 1295 itu masuknya ke dalam peptide.
Ada lagi yang namanya nootropik. Nootropik itu performance enhancing drug untuk kemampuan otak kita atau cognitive enhancer untuk meningkatkan daya ingat, meningkatkan konsentrasi, refleksnya jadi lebih bagus, segala macam. Iya. Terus ada yang namanya stimulan. Stimulan itu yang memacu energi, memacu detak jantung, mempercepat sinapsis saraf, itu namanya stimulan. Contoh paling gampang, kafein. Kopi itu adalah PED. Tapi gini Mas, tidak semua PED itu dilarang. Tidak semua PED itu di-banned penggunaannya oleh organisasi yang mengatur anti doping. Nah, jadi saya menyambung sama Mas Samuel tadi. Jadi kalau ada pertanyaan neti or not itu udah nggak berlaku lagi bagi saya. Seluruh orang yang sudah minum kopi, Anda sudah tidak neti. Karena Anda sudah kemasukan PED. Waduh, saya tidak neti. Tolong. Jangan natural nih, baru saya minum. Tolong dihapus. Tolong dihapus bionya, dirubah bio Instagramnya. Jangan lagi tulis 100% natural athlete karena Anda baru minum kopi. Nah. Waduh, saya minum kopi sehari bisa 3. Nah, itu. Waduh. Udah nggak neti, Mas Samuel. Astaga. Ya. Jadi ini lumayan dijelaskan sangat detail soal fertility ya. Nah, mungkin kita next-nya bahas soal ini sih, Dok. Kan gimana ya? Berdasarkan sejarah banyak banget kasus atlet bodybuilding, nggak cuma atlet bodybuilding, tapi ada beberapa kasus atlet lain yang meninggal ataupun mortality rate-nya sangat tinggi gitu. Dan setelah diselidiki, ternyata usut punya usut ada kontribusi dari si penggunaan hal-hal yang kita sedang bahas gitu. Mungkin bisa dijelaskan apakah karena pemakaian tidak bertanggung jawab? Karena kan tadi dibilang fertility rate ya karena dia pemakaiannya nggak bertanggung jawab, makanya jadi begitu. Iya, Mas. Memang kejadian-kejadian seperti itu nggak bisa kita elakkan, Mas. Namanya aja, ya kita harus paham bahwa kita tahulah yang namanya rivalitas itu membuat kita laki-laki itu berpikirannya di luar nalar kadang-kadang. Whatever it takes, apapun yang terjadi, gue mau ngalahin dia, gue mau jadi nomor 1. Itu memang udah rangsangan dari testosteron kita sebenarnya. Kita memang diciptakan untuk menjadi alfanya. Oke. Kejadian-kejadian ini memang gara-gara pemakaian yang di luar batas. Dan bukan cuma AAS sebenarnya. Kalau kita bicara bodybuilding ya Mas ya, itu nggak cuma penggunaan AAS, cuma kombinasi dari AAS, diuretik, stimulan-stimulan lain, genetik, dan segala macam. Jadi nggak bisalah kita hanya menyalahkan AAS-nya. Bahkan sebenarnya penyebab yang paling sering membuat seorang bodybuilder itu meregang nyawa itu bukan HAS-nya, tapi penggunaan diuretiknya. Penggunaan diuretiknya yang mempengaruhi organ utama, terutama jantung, itu yang bisa membuat dia gagal jantung, serangan jantung, dan meninggal akhirnya. Gitu. Jadi kombinasi dari hal-hal yang kita omongkan inilah yang tidak bertanggung jawab dan obat-obat lain yang bisa membuat seseorang meninggal dunia ketika menggunakan. Begitu, Mas. Kalau kita lihat juga memang kebanyakan kasus-kasus yang meninggal ini juga pas lagi mau kompetisi kan, kayak sehari 2 hari sebelum kompetisi. Apa diuretik ini sendiri memang tujuannya buat kayak nurunin body fat atau bikin kering gitu dok? Iya, tujuannya demikian. Tapi tidak selalu. Jadi kalau kita bicara bodybuilding itu luas banget, Mas. Mendekati kontes itu luas banget teorinya. Teori si coach A, coach B, coach C, coach D. Sama seperti Mas juga kan yang mendalami ilmu-ilmu training. Kan nggak bisa kita menyalahin, oh si A salah tuh dia gerakannya. Ini si salah, kan nggak bisa. Itu kan sesuai sama pribadinya masing-masing. Ada atlet-atlet tertentu, pelatih coach-coach tertentu yang menggunakan diuretik untuk atletnya ketika menjelang
naik panggung. Itu ada memang demikian. Tapi ada juga yang tidak menggunakan. Ada banyak cara lain yang bisa dilakukan. Jadi nggak semuanya. Tapi memang rata-rata memang penggunaan diuretik itulah yang menyebabkan ini ya, resiko serangan jantungnya menjadi semakin tinggi. Gitu, Mas Iksan. Mungkin kalau inget dulu dok, zaman-zaman Jack 3D, tau kan Jack 3D? Oh yes, yes. Jadi sempat viral tahun 2010-2011 itu kan pre-workout bla 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 bla. Apa ya? Ada apa? Metil apa? DMAA. DMA ya? Dimetilamin. DMA. Dimetilamin ya, dimetilamin. Nah, itu apa sih? Itu substansi apa sih? Dan mungkin coba kenapa bisa ada orang yang konsumsi Jack 3D dia meninggal dan katanya oh iya nih karena Jack 3D-nya jantungnya apa gitu habis itu heart failure. Oke itu. Nah. Itu stimulan, Mas. Itu tadi masuk dalam tinggi. Itu stimulan. Nah, jadi karena itu stimulan. Dia membuat si jantungnya bekerja memompa darah lebih keras, lebih cepat. Nah, tapi masih ingat, jantung itu adalah otot. Otot itu punya setiap otot kan punya kemampuan. Setiap individu juga kemampuannya kan berbeda-beda. Kita kan nggak pernah tahu penyakit genetik apa yang dibawa seseorang yang mengkonsumsi si Jack 3D tadi. Mungkin dia katupnya bocor, atau mungkin dia otot jantungnya lemah, atau dia sudah ada bawaan penyakit jantung yang lain. Nah, dia mengkonsumsi itu, terprovokasi oleh DMAA-nya, terjadi aritmia, ketidakseimbangan gelombang jantung, akhirnya nggak sanggup lagi jantungnya, sudden death, berhenti. Itulah penyebabnya. Makanya kan di banned kan ya, satu Jack 3D tersebut ya, di banned, ditarik semua kan? Ditarik semua, sempat nggak ada beberapa bulan atau sampai setahun, terus dia muncul lagi, sudah tanpa DMAA-nya dan menjadi sampah. Jadi nggak enak lagi dipakai. Jadi ngapain lagi dipakai padahal yang apa original ingredientnya udah paling top ya. Wah, itu memang zaman-zaman dulu saya kalau beli itu sampai nyetok, Mas. Jujur saya juga pernah pakai, dok. Wah, cakep banget itu. Dia gila-gilaan. Ya. Dulu saya pernah pakai juga soalnya itu zaman-zaman 2011 itu ya. Iya, 2012 itu. Berarti Jack 3D dulu masuk sampai ke pasar Indonesia ya? Iya. Masuk, Mas. Masuk. Itu 2011 itu soalnya viral juga soalnya di Indonesia. 2011 belum masuk fitness soalnya. Belum. Jadi zaman-zaman itu kan kayak apa ya, kayak viral kayak orang-orang wah pakai Jack 3D lah apalah gitu semua segala macam. Penasaran lah saya coba kan. Ya memang kerasa gitu loh. Kayak nggak habis-habis gitu tenaganya. Ternyata ada sistem itu. Dan orang-orang bilang itu kan wah itu steroid lah apa, ternyata bukan gitu kan. Ternyata itu adalah PED, stimulan. Malah di Indonesia juga dikit-dikit dibilang ada steroidnya. Susu whey protein ini dibilang ada steroidnya. Yang kemarin itu ya yang kasus ya kita nggak sebut. Kita nggak sebut dokternya. Kita nggak sebut dokternya tapi ada-ada aja gitu kan. Nah, sorry. Mungkin ada satu deh dok pertanyaan. Mumpung kan kita masih sebelum lanjut kan kita masih bahas tentang mortality rate juga ya. Mungkin kalau kalian semua masih ingat di tahun 2022 ada bodybuilder yang terkenal juga ya, Cedric McMillan mungkin kalau tahu. Yes, ya Cedric McMillan itu juga kalau nggak salah dia tuh meninggal setelah siapa ada yang baru meninggal juga gitu deh. Dallas McCarver. Iya itu. Meninggal terus baru si Cedric McMillan ini meninggal juga kan. Umur masih 44 dan fisik bagus gitu loh. Nah, mungkin pertanyaannya lebih ke sini sih dok. Kayak tadi kan kita sempat bahas mungkin kematian dari seseorang bodybuilder ini banyak faktornya. Mungkin bisa dari diuretiknya atau mungkin genetik atau mungkin kayak stimulan atau genetiknya yang jadi faktornya juga. Tapi kira-kira ini saya baca-baca juga tentang Cedric McMillan. Salah satu penyebab meninggalnya dia itu karena penyakit komplikasi setelah COVID-19. Nah, bisa nggak dok kira-kira ada pengaruhnya ketika seseorang itu lagi menggunakan dan dia kepapar COVID-19 juga gitu, bisa ada nggak korelasinya mungkin kira-kira? Bahkan nggak ada, Mas. Nggak ada ya? Ada. Bahkan saya baca penelitian, pengguna AAS itu jarang terpapar COVID.
Soalnya saya kebetulan ada temen yang mau pakai, cuman gara-gara COVID-19 datang dia nggak jadi pakai. Kan penggunaan AAS itu meningkatkan sistem imun loh, Primobolan terutama. AAS ini Mas, diciptakannya itu untuk membantu orang yang sakit pada dasarnya. Membantu orang yang HIV/AIDS, orang kanker, orang habis luka bakar, orang habis patah tulang. Diciptakannya itu untuk tujuan yang baik. Kita aja yang kepinteran, makanya dia tuh buat bodybuilding segala macam itu. Pada dasarnya itu diciptakan untuk obat pure buat medis. Makanya ada AS-AS tertentu yang meningkatkan imun kita. Contohnya Primobolan. Dan ada penelitiannya, orang-orang yang nge-gym dan user steroid itu jarang terpapar oleh COVID-19. Atau mungkin mereka terpapar, tapi I don't care. Bagi mereka, ya mereka tetap seperti biasa. Dan nggak kenapa-napa, nggak takut juga. Makanya seolah-olah kayak nggak kebal COVID. Gitulah, Mas. Kayak pernah denger deh itu soal apa user awal-awal 2020 nggak sih itu mulai viral ya? Ya, benar Mas. Benar. Sampai ada jurnalnya kok. Pengguna AAS itu susah terpapar oleh COVID-19. Begitu. Ya, mungkin kita bisa move on sedikit ya, kayak bahas tentang ada gitu orang, oh ini cycle untuk bulking, oh ini ada cycle untuk cutting, penggunaannya begini. Kalau bulking atau cutting, apakah itu benar adanya, dok, atau beda? Emang tergantung dosis, apa ya tergantung kalori, atau tergantung latihan, atau gimana ini? Pada dasarnya begini, Mas. AAS itu tujuannya cuma satu. Membuat Anda menjadi besar dan basah. Nggak ada itu steroid yang untuk cutting, steroid untuk bulking. Itu nggak ada sama sekali. Yang ada, efeknya kita sinergiskan dengan goals kita. Nah, makanya itulah gunanya kita mempelajari setiap agen-agennya. Contohnya, misalnya kita bicara yang gini deh, saya ambil contoh. Yang paling sering dibilang orang untuk bulking, Decadurabolin misalnya. Apakah dia memang hanya untuk bulking? Enggak juga. Decadurabolin itu kenapa banyak digunakan untuk bulking? Karena dia retensi airnya tinggi. Satu. Dia membantu sendi kita untuk memproduksi lebih banyak cairan sinovial. Sehingga dia bisa memberi kemudahan bagi sendi kita. Jadi sangat cocok untuk dilakukan sambil dilakukan dengan latihan yang relatif berat ketika kita melakukan program bulking. Makanya lah hal-hal demikianlah yang membuat si AAS ini cocok buat bulking. Si AAS ini cocoknya buat cutting. Tapi sebenarnya tidak ada hal yang demikian. Hanya sinergisitasnya lah yang kita gunakan. Bukan, tapi tergantung kalori manajemennya lagi. Sebagai contoh, ini Mas, ada orang, Mas pasti pernah dengar, orang kalau mau diet, mau cutting, pakai Stano sama Masteron misalnya, ya kan? Pakai Stano sama Masteron, itu kan kita taunya tuh sikil untuk cutting tuh. Tapi ini orang kalori manajemennya jelek, nggak jadi juga, nggak juga. Gak dapet deh. Iya, bukan obatnya yang buat dia kering, bukan obatnya yang buat dia bisa mencapai body goals-nya. Kalori manajemennya, how we train, how we eat, how we sleep, itu yang buat. Ini cuma pupuknya. AS itu cuma pupuknya dan mempercepat terjadinya goals kamu. That's it, itu aja. Bukan dia yang menentukan kita berhasil atau tidak dalam suatu program itu. Dia hanya mempercepat dan memberi kita kemudahan yang lebih. Itu, Mas. Menarik sekali, karena kan ya gitu deh. Lu kalau mau cutting udah nih. Kalau nih ya kalau obrolan di gym ya. Lu mau kalau bulking udah di bol aja, di bol gitu kan. Di bol Denon gitu kan. Udah kalau mau cutting udah stack aja Nafar gitu kan. Atau enggak pakai clan gitu kan. Kan maksudnya
banyak orang kayak salah persepsi, ternyata balik lagi itu semua dari kalori manajemen, dari recovery manajemen juga termasuk gitu. Jadi kalau dia tarik kesimpulan, gimana ya? Ini kalau menurut pendapat saya dok, kayak benerin dulu semuanya sebelum masuk, ya nggak sih? Karena percuma juga kadang kan, tadi yang dibilang, mau pakai ini tapi kalau kalori manajemen latihan dan semua segala macam yang nggak rapi, ya hasilnya juga ya zong nggak sih? Betul, betul, betul. Prinsip saya itu ada 5, Mas. Oke, boleh. Latihan, 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 nutrisi dan istirahat, baru PID. Jadi jangan 4 ini dilangkaui langsung mau PID. Aduh. Saya baru latihan 3 bulan, apa yang bagus cocok pakainya? Pakai otak. Pakai akal sehatnya gitu loh. Latihan dulu yang benar, datang ke gym masih celingak-celinguk. Bo iyo belajar latihan dulu, belajar pola makan yang bagus, belajar atur waktu istirahat. Udah jalan 1 tahun 2 tahun baru berpikir ke arah sana, ketika latihannya juga udah bagus. Baru 3 bulan mau ngontek saya loh, mau pakai sikal, ya Allah Mas. Terus biasa langsung ceramain ya dok? Wah iya. Saya sikat Mas yang kayak gitu. Jadi biar beres gitu loh pikirannya. Karena kasihan saya tuh pada dasarnya saya tuh kasihan, biar dia tuh jangan sia-sia. Makanya saya selalu bilang choose your poison wisely. Itu hal yang nggak bisa kita hindari. Makanya kita milih racun-racunnya ini, kalau bisa kita pakai racun, ya jangan kita kena side effect-nya banyak dong. Benefitnya aja yang banyak. Resikonya sedikit. Gitu Mas. Prinsipnya di Kebetulan kan ya gimana ya, mungkin hampir 70%, 80% skena atau komunitas bodybuilding kan udah ceprot aja lah kalau mau jadi begini, ceprot yes, aja kalau mau jadi gitu kan. that's it. Ternyata di balik itu semua ya yang tadi sudah disebutkan gitu kan ya. Dan mungkin ada lagi tambahan dari Isan, mau tanya untuk dari Babam soal aman ya. Nah, ini pertanyaan menarik selanjutnya. Apakah penggunaan, tadi kan sempat dibilang tuh, Dok Dimas, ada penggunaan PED untuk kognitif ya, atau apa gitu Yes. tadi kan? Apakah penggunaan PED itu hanya seputar untuk angkat beban saja? Karena saya lupa deh tahun berapa, 18, 19, itu tuh sempat bahkan orang atlet memanah pun pakai. Jadi nggak cuma angkat beban aja. Benar nggak Yes. tuh? Sangat benar Mas. Sangat benar. Apapun di dunia ini yang ada rivalitasnya pasti ada PID-nya. Boleh kita cek. Bahkan seorang atlet catur aja pakai PID. Supaya apa? Cognitive enhancer. Dia lebih Biar fokus terus. Ya. Dia lebih fokus. Pemain catur, pemanah, pembalap, kiper, dia butuh refleks yang cepat. Pembalap dia butuh fokus. Dia butuh otaknya bekerja berapa jam tek di situ terus, dan itu sangat melelahkan. Makanya harus ada PID. Jangankan itu, e-sport anak-anak main Mobile Legends itu pakai PID. I see. Nah, itu Mas. Jadi semua yang ada rivalitasnya ada PID-nya. Apapun itu cabang olahraganya. Nggak mesti yang selalu ada kontak fisiknya. Apapun yang ada rivalitas. Mau catur kek, mau renang kek, mau memanah, balap, semua ada PID. Karena kan PID itu ya nggak cuma physically-nya, nggak cuma physically-nya yang di-enhance. Pemikiran kita juga bisa di-enhance. Sama kayak kita kalau nonton film zaman dulu, film Limitless, ada Oh ya, Limitless. Ya. Limitless yang buat dia bisa menggunakan otaknya 100%, ya itulah konsep dasarnya PID yang cognitive enhancer. Nah, seolah-olah demikian. Bahkan yang tak ada rivalitasnya pun kadang-kadang pakai PID loh. Contohnya? Contohnya orang mau ujian.
Orang Oke. mau ujian, dia butuh mengingat yang lebih banyak. Pasti dia akan mencari cara buka Google, apa ya suplemen yang bisa digunain untuk meningkatkan daya ingat. Muncullah ginkgo biloba, Oh muncul iya, Giga Biloba Ya, benar. ya. segala macam. Nah, Hmm. PID-nya juga ada. Ginkgo biloba mungkin herbalnya, ya kan? Ginkgo biloba PID dari bagian herbalnya. Marvel aja pakai PID, Mas. Apa? Marvel itu pakai PID loh, Mas. Marvel, maksudnya? Black Panther itu pakai PID, Mas. Ya, Captain America juga. Oh, Captain America juga. Super Jadi sense. semua itu ada PID-nya. Jadi choose your poison wisely lah. Black Panther kalau nggak ada heart shape-nya itu nggak jadi Black Panther. Captain America kalau nggak disuntik nggak jadi Captain America. Semua ada PID-nya. Nah, ini Menarik. bisa jadi alasan kita nanti. Kenapa lo Kenapa? pakai? Ini bisa jadi alasan buat kita nanti. Jadi kayak, kenapa lo pakai? Ya, lo lihat Captain America dong. Jadi Mas, gini. Kalau saya tuh pemikirannya gini, pemakaian PID itu sama kayak industri. Zaman dulu kita itu kemana-mana cuma jalan kaki. Seiring perkembangan zaman diciptakanlah sepeda, motor, mobil. Tujuannya supaya apa? Supaya lebih cepat. Lebih cepat sampai, lebih nyaman. Ada risikonya nggak? Ada dong, bisa tabrakan, bisa kecelakaan. That's it PID. Jadi mobil, motor adalah alat bantu. Kebetulan itu alat bantu. Kalau PID ya obat bantuan. Sama aja konsepnya. Konsepnya demikian menurut saya ya. Cuma kan setiap orang berhak punya pemikirannya masing-masing. Menarik sih, menarik. Kan kalau ingat-ingat zaman dulu ya, orang-orang tuh dulu bilang ketika mobil pertama kali diciptakan, mereka tuh bilang, wah kalau kita dalam kendaraan kecepatan yang melebihi dari 100 km per jam, kita bisa mati tuh. Sementara kan sekarang mobil udah gila banget ngebutnya kan. Mungkin ya, Yes. 50 atau 100 tahun dari sekarang, mungkin juga kayak PED dan lain-lain semakin canggih. Mungkin bisa kali ya. Kayak in the future, orang cuma dalam hitungan 1 minggu bisa jadi Arnold. Mungkin bisa aja. Bisa aja. Seiring perkembangan waktu kan. Ini PID ini dari zaman dulunya terus berkembang loh. Jenisnya berkembang, cara penggunaannya berkembang, dosisnya berkembang. Orang semakin berpikiran seperti bagaimana ya caranya dapat benefitnya aja dengan mengurangi resikonya. Makanya lah bisa kita ciptakan obat-obat lain untuk mengcounter side effect daripada obat-obat sebelumnya. Sampai mereka menciptakan suatu obat baru yang lebih minim lagi side effect-nya. Sama halnya sama kayak obat-obat medis kan demikian. Iya, iya. Ya obat medis juga ada side effect-nya juga gitu kan, tapi semakin minim gitu side effect-nya semakin itu. Iya, 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 iya. Ada lagi San mungkin mau ditambahin atau pertanyaan? Enggak sih, cukup ya. Tapi jujur sih semakin canggih kan. Karena bahkan ada testosteron oles, testosteron cream or something. Ya. Yang udah dioles, katanya dioles di apa? Maaf, di skrotum atau apa gitu. Itu emang sampai ada ya yang kayak gitu ya. Ada Mas, ada. Yang kayak salon pas juga ada Mas. Salon pas. Oh Jadi ya? tinggal ditempel, dia mensuplai testosteron dari patch-nya tersebut. Itu ada. Oh. Oral, dalam sediaan tablet, sediaan patch, Ada di sini dok. spray, nggak ada, belum masuk Indonesia. Puyer nanti ada yang puyer gitu. Tapi kalau saya nggak akan milih menggunakan itu. Oh, kenapa? Penyerapannya jelek, Mas. Oh, Lewat nggak langsung ke darah ya? ya nggak langsung kan, bioavailability-nya kurang. Jadi kita harus menggunakan dosis yang lebih besar, tapi sebenarnya penyerapannya kecil. Paling better memang injek langsung pembuluh darah melewati fase liver. Jadi livernya nggak terlalu capek. Kalau yang itu dia harus diaktifkan dulu, melewati livernya kerja 1 kali. Setelah berefek semua ke dalam badan, mau dibuang, masuk liver lagi, livernya kerja 2 kali. Jadinya livernya lebih stres. Ya, pernah baca sih itu ya. Pernah baca memang lebih baik langsung injek aja ya.
Makanya itu juga mitos kan Mas. Wah bahaya tuh dia pakaiannya keras tuh, udah main suntik-suntik. Kita oral-oral aja. Padahal yang paling aman disuruh yang suntik daripada yang oral. Hmm. Ya, ya itu pernah mitos yang sering beredar. Sering Bener. banget itu. Sering banget dia udah. Sering banget. Oke, oke. Mungkin sebelum dua pertanyaan terakhir ya. Mungkin sebelum masuk ke dua pertanyaan terakhir, ini mungkin saya mau langsung jumping dulu ke pertanyaan yang kira-kira lebih ke personal atau personal opinion dari Dokter Dimas. Gitu kayak biasanya apa yang menjadi favorit gitu? Ada nggak sih substansi yang menjadi favorit yang Dokter Dimas itu rekomendasikan ke klien-klien atau ke orang yang benar-benar bertanya gitu, dok saya mau pakai nih tapi latihan udah bagus, kalau di manajemen bagus, mau udah bagus, kira-kira apa yang bisa disuggest untuk saya yang pertama kali untuk pakai gitu? Testo dan Primobolan. Itu dua kompon yang tidak mungkin, dua kompon favorit saya lah. Kenapa? Versatile. Mas bisa bawa dia kemana aja. Mau ke bulking bisa, mau ke cutting bisa. Less side effect. Less side effect. Hepatotoksiknya relatif hampir tidak ada sama sekali. Androgeniknya tidak terlalu tinggi. Non aromatase. Aromatase itu sifat testosteron itu dia ada namanya sifat namanya aromatase. Konversi dari testosteron berubah menjadi estrogen dan itu normal di badan kita. Karena di badan kita ada enzim namanya 5 alpha reduktase dan itu pasti terjadi. Walaupun yang alami itu juga terjadi aromatase. Karena estrogen juga dibutuhkan di badan kita laki-laki. Nah, Primobolan tidak melakukan hal itu. Makanya kita nggak akan mencapai yang namanya ketidakseimbangan estrogen. Sebegitulah bagusnya dan powerfulnya Primo menurut saya. Makanya itu favorit saya dari zaman dulu. Dan kalau testonya, ya nggak mungkin. Kita udah masuk AS, itu nggak masuk testo itu suatu kebodohan. Karena kita jadi nggak punya testonya. Laki-laki nggak punya testo gimana, Mas? Moodnya jelek, energinya jelek, baperan, otaknya nggak bisa berpikir secara pakai logika, libido turun, worst nightmare-nya laki-laki itu ya nggak punya testo atau testonya rendah. Makanya orang-orang atau pria-pria di luar negeri itu orang peradaban kesehatannya tuh udah berbeda Mas daripada kita di Indonesia. Kalau kita di Indonesia ini peradaban kesehatannya tuh lo sakit gue obatin. Begitu. Kalau di luar negeri itu dia lebih quality of life-nya yang dijaga oleh mereka. Ini ada laki-laki ngeluh nih dia kok lemah banget ya, energinya low, menjalani hidupnya kok kayaknya nggak punya semangat, libidonya jelek. Itu diperiksa tuh testosteronnya, dilihat berapa nih normal range testosteronnya. Kalau dia testosteronnya udah jelek, itu dia diterapi, dimasukkan testosteron sintetik ke badannya. Itulah namanya TRT, testosterone replacement therapy, sehingga dia bisa menjalani kehidupannya selayaknya laki-laki yang punya testosteronnya cukup. Itu disease bagi orang luar negeri, bagi kita saya rasa itu belum sampai ke arah sana. Mungkin sebenarnya dipelajari loh, karena kita kan juga punya center-center pendidikan andrologi kita punya. Cuma saya nggak tahu kenapa kok nggak sampai ke arah sana ininya. Penanganannya mungkin nggak sampai ke arah sana. Segelintir lah, tidak. Mungkin masih tabu kah atau gimana? Itu dia yang harus kita pecahkan. Kenapa Kalau testo itu masih tabu? Padahal itu kebutuhan dasar. kalau Kebutuhan saya dasar. sebagai orang awam itu kayak Hmm. saya mau Hmm. saya sebagai orang awam mungkin kayak orang-orang yang kayak dokter Praja masih minim ya. Yang saya tahu baru ada 2 orang di Indonesia ya kan. Iya. Kayak edukasi kayak gini paling masih baru kayak 5% 10% yang orang tahu. Jadi kayak hal-hal yang kayak gini masih minim banget sih. Dan kenapa bisa tabu ya karena orang-orang yang kayak dokter Praja ini masih dikit banget. Masih dikit banget orangnya. Iya, 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 iya. Bisa jadi Mas, hal itu demikian juga. Cuma harusnya center pendidikannya ataupun
pemerintah kita juga lebih concern ke arah sana. Karena kan nggak pernah ada kita lihat ini apa di suatu media promosi kesehatannya lah kurang kalau kita bilang, ya kan? Ya, benar. Kalau dilihat ya, Dok. Tapi kalau dilihat ya, dari 3 tahun terakhir, start dari 2020 sampai sekarang, sebenarnya tren kesehatan itu mulai marak sih, karena TikTok mungkin ya. Dan Betul. karena pandemi juga gitu kan. Jadi orang-orang pada mulai berbondong-bondong olahraga, bikin konten, ya nggak apa-apa lah bikin olahraga demi bikin konten. Tapi seenggaknya olahraga dulu gitu kan. Yes. Seenggaknya kan menimbulkan kesadaran, awareness mereka untuk bergerak atau ya angkat beban gitu. Kalau angkat beban kayak ngapain kayak gitu olahraga gitu kan. Karena kan ada sih korelasinya memang kalau dilihat mungkin yang sadar akan hal-hal seperti yang kita bahas ini tuh baru di kota-kota besar di Indonesia ya. Ya. Mungkin seperti di Jakarta, Bali, Semarang, Medan adalah salah satu kota besar juga kan. Tapi ya daerah-daerah ya belum digalakkan. Apalagi orang kayak kepikiran untuk olahraga. Kadang olahraga aja males gitu. Iya benar. Ya, atau mungkin harapannya sih ya 5-10 tahun ke depan bisa lebih maju ya daripada sekarang. Ya. Karena kalau saya lihat sendiri dari tahun 2010, karena kan saya baru start itu 2010, sampai sekarang sih kemajuannya sangat signifikan ya, kalau dilihat dari 2010. Tapi mungkin bisa lebih signifikan lagi 5 atau 10 tahun ke depannya lagi gitu kan. Nah, pertanyaan lagi, kan tadi sempat disinggung Primobolan apa Primobolan? Primobolan itu Primobolan itu merek. Ya, Primobolan itu merek kan. Ada nggak sih yang benar-benar nggak ada side effect sama sekali gitu? Tadi kan Primobolan katanya dianggap nggak ada atau minim. Minimnya itu sebatas apa ya, Dok? Gini, Primobolan itu adalah golongan daripada DHT derivatif. Jadi golongannya dia masuknya ke dalam DHT derivatif. Ya selayaknya androgen di tubuh laki-laki itu menyebabkan ketika dosisnya lumayan tinggi bisa menyebabkan akne, oily skin, kebotakan, jerawat badan. Kalau perempuan yang pakai vokal cord-nya lebih berat, pembesaran klitoris, pertumbuhan bulu di badannya yang lebih banyak, facial hair-nya tumbuh, itu memang selayaknya demikian. Karena dia memang suatu androgen. Nah, ya begitulah. Tapi, gini, AAS itu, efek samping yang terjadi itu tidak ada yang pasti. Tidak ada yang pasti. Tergantung predisposisi genetik si individunya. Contoh, ya, saya misalnya nih, saya sama Mas Samuel pakai Primobolan 500 mili per minggu, kita anggaplah demikian. Saya pakai, saya nggak jerawatan. Mas Samuel mungkin jerawatan. Tapi mungkin di saya rambut saya rontok, tapi Mas enggak. Karena saya punya genetik rambut rontok sebelumnya. Jadi dia hanya mempercepat terjadinya si predisposisi genetik tersebut. Itulah AAS. Tapi kalau misalnya Mas nggak punya predisposisi genetiknya, ya dia nggak akan muncul. Contoh, Mr. Olympia kita lihat aja Jay Cutler deh. Jay Cutler itu sampai sekarang kan nggak mungkin Jay Cutler tuh neti nggak pakai roid ya, kan nggak mungkin ya. 100% neti. Dan nggak mungkin. Tapi Mas lihat hairline-nya bahkan lebih bagus daripada saya loh. Hairline-nya lebih bagus, lebih lebar karena dia nggak punya genetik itu. Tapi kita lihat Mr. Olympia yang lain yang punya genetik kebotakan, ya hairline-nya rusak, kebotakannya muncul lebih cepat. Itulah predisposisi genetik di saat kita menggunakan AS itu terjadi lebih cepat. Tadi sempat disinggung ini di luar apa ya topik yang kita bahas, cuma soal kebotakan nih, Dok. DHT kan, DHT kan. Nah, itu saya notice tuh, Dok. Ini nggak tahu emang karena naturalnya saya gimana, tapi saya tuh notice ketika saya jenggot sama kumisnya numbuh, rambutnya ikut tipis. Gitu ya. Tapi saya emang ada predisposisi apa? Predisposisi genetik. Memang ada genetiknya itu kebotakan. Karena dari orang tua saya, bapak saya itu dia udah botak umur 20. Saya kan umur 30 nih.
Dia umur 20 dia udah botak. Bukan awal 20, bahkan menginjak umur 20 udah botak, di hairline-nya udah receding banget. Kakek saya juga gitu. Nah, saya tuh mulai berasa tuh umur 30 gitu. Berarti kalau secara analoginya kalau misalkan saya masuk gitu semakin mempercepat ya berarti ya. Yes, semakin mempercepat. Semakin mempercepat. I see. Demikianlah efek samping AAS. Ya, Oke. pedang bermata dua, Mas. Kalau saya selalu bilang, Benar. pedang bermata dua. Jadi nggak ada yang benar-benar ini ya. Ada yang benar-benar kayak golok itu nggak ada. Cuma satu yang tajam, nggak ada. I see. Pedang bermata dua. Kita harus pintar-pintar. Choose your poison wisely. Ada lagi yang mau ditanyakan, San, Bam? Tadi sih ada sempet yang mau ditanyain juga sih, yang pas kita lagi bahas tentang pengelompokan grup AAS itu, Dok ya. Saya sempat ingat nonton di YouTube-nya Dr. Dimas yang video yang pertama tuh yang penjelasan tentang yang ini video yang kedua, pengelompokan AAS berdasarkan struktur kimia. Nah itu saya sempat ingat di video itu dokter tuh sempat bilang ada beberapa jenis steroid gitu ya, yang mungkin masih dalam satu kelompok, yang kalau di stack ya sebenarnya kayak hampir, karena dia berasal dari grup yang sama, kayak jadi nggak ada efeknya gitu loh. Jadi kayak efeknya sama aja sebetulnya. Jadi daripada kayak di stack, mending menggunakan satu itu aja, salah satu dari situ, dan mungkin ya satu lagi yang mau di stack dari kelompok yang lain gitu loh. Itu betul ya, Dok ya? Benar, Mas. Benar demikian. Karena gini, memang setiap, walaupun dia, jadi sebenarnya gini, AS itu secara garis besar tergolong 3 bagian, 3 golongan. Testosteron derivatif, DHT derivatif, NOR19 derivatif. Meskipun dia satu golongan, tapi kadang dia punya karakter yang berbeda, punya benefit yang berbeda, punya side effect yang berbeda. Nah, tapi ada golongan-golongan tertentu yang ketika dalam dia satu golongan kita gabungkan, justru bukan sebenarnya memberi nilai lebih secara positif, justru nilai lebih secara negatifnya jadi meningkat pesat. Sebagai contoh, misalnya kita gabungkan dari golongan NOR19 antara dekadurabulin sama trenbolone. Itu kalau kita gabungin, hasilnya bagus tuh. Bagus. Luar biasa bagusnya. Tapi ingat, ini pedang mata dua nih. High risk, high benefit. Kalau saya, prinsip saya konservatif. Saya nggak mau benefitnya tinggi, resikonya juga tinggi. Saya maunya resikonya lebih rendah, tapi benefitnya bisa tinggi. Kalau saya prinsipnya begitu. Nggak apa-apa, saya mencapai goalsnya lebih lama, nggak ada masalah. Yang penting saya tetap minimalkan resikonya. Nggak apa-apa, saya lebih panjang prosesnya, nggak ada masalah. Prinsip saya demikian. Ya, seamannya ya berarti ya, Dok. Ya, aman mungkin, seminimal mungkin. Wah, memang ya. Jadi kita kan sebenarnya pernah bikin juga sama Dokter Akbar kan. Cuman kali ini tuh lebih kita membahas tentang safety-nya gitu kan. Safety-nya seperti apa, prosedurnya seperti apa. Karena memang kita nggak bisa asal banget untuk masuk gitu kan. Oh, kata si senior ini begini, katanya si atlet ini begini. Oh, katanya si coach ini pakai segini. Nggak bisa gitu. Dan ternyata memang harus ada supervisi lah ya dari orang yang memang benar ngerti, yang punya latar belakang medisnya itu ada panduan dasarnya lah, kata kasarnya itu ada panduan, ada guideline-nya lah, ada pondasi deh minimal. Ada pondasi, benar. Nggak bisa ya, minimal kita nggak bisa kata si ini, oh dia pakai segini bagus, dan ini Mas, AAS itu nggak bisa template. Tuh. Itu mentu. Nggak bisa template. Itu banyak beredar template kan, maksudnya banyak banget beredar template gitu. Forum itu isinya template. Ya, itulah betul. Yang apalagi orang-orang kita tuh gini, baca forum luar, wah pakai ini nih, forumnya dari luar negeri nih udah pasti bagus. Bagus gudulmu, orang luar negeri emang nggak ada yang bego apa? Orang luar negeri juga banyak yang bego, banyak yang ngawur. Dia juga banyak yang ngawur itu. Makanya dia nulisin karena dia nggak punya keilmuannya, makanya dia bagiin gratis.
Kalau dia kompeten, Ya, berani jamin saya 100% dia nggak bakalan tulis di forum. Mau ngapain orang bisa jadi duit buat gue katanya. iya, betul. Karena Betul, betul, kompeten. betul. Iya. Itu masih ingat banget dulu zaman-zaman ZIS ya. ZIS kan dulu eksis kayak di tahun 2010-an ya kalau nggak salah ya ZIS itu ya. 10-12 lah. Itu tuh Ya. bahkan sebelum dia yang meninggal, dia kan meninggal di Thailand ya, meninggal di Thailand. Itu tuh sebelum dia meninggal di Thailand tuh dia kan sering banget tuh bikin thread di bodybuilding.com. Ya. Dia kayak nge-share gitu kan. Padahal dulu awal-awal dia selalu kayak yang ngomong stay 90, and then tiba-tiba dia mulai start nge-posting kayak ini cycle gua, ini cycle gua. Ya benar banget tadi yang Dokter Dimas bilang, ya yang di publik forum terbuka itu pasti rata-rata templatean gitu. Dan balik lagi apa yang works buat dia belum tentu works buat orang lain gitu. Benar. Gak bisa template. Sama kayak mas-mas milihin latihan, program latihan, mana bisa. Pasti lihat panjang femurnya berapa, hip to rasionya apa. Kan harus disesuaikan. Ya kan? Mana bisa. Oh, si A ini bagus nih dikasih ini. Ya si B kita kasih itu semuanya. Mana bisa. Secara antropologinya beda. Tulang-tulang belulangnya juga beda. Pemilihan latihannya kan juga pasti berbeda. Saya yakin itu semua pasti ada keilmuannya. Nggak mungkin template. Pasti sih, benar. Ya Mas ya? Betul sekali. Oke, terakhir. Karena pakai baju tren bulan squad, berarti kan kita ngebahas tentang tren. Ya. Apakah tren bulan itu adalah intisari dari Tuhan gitu? Maksudnya Gini. fontaine, Iya, sumber dari segala sumber gitu. Iya. Jadi gini Mas, tren bulan itu sebenarnya nama grup-grupan aja. Dasarnya tuh sebenarnya dari terang bulan Mas. Dari Iya benar, terang bulan. terang bulan. Tapi karena kita teman-teman itu pada seneng tanding, kita punya love and hate relationship dengan tren bolon. Jadi gini, tren bolon itu memang segitu powerfulnya lah untuk orang-orang yang melakukan bodybuilding, terutama yang melakukan body contest. Sangat powerful, punya property fat burning, preventing muscle loss, membentuk ototnya sangat cepat, lean, hard, no water retention, nggak ada aromatase, tapi juga side effect-nya tinggi. Nah, benefitnya kan bagus tuh, resikonya juga bagus. Hepatotoksik, peningkatan prolaktin, bisa buat ginekomasti, mempengaruhi pikiran kita sampai ke psikologisnya, susah tidur, anger, hunger, and sex. Cuma itu yang kita dapatkan ketika kita menggunakan tren. Marah, lapar, dan seks. Karena dia mempengaruhi pemikiran kita secara primitifnya. Cuma itu kan yang kita punya. Pemikiran psikologis kita primitif itu kan cuma 3 itu. Itu terpengaruh menjadi lebih powerful ketika kita menggunakan tren bolon. Apalagi yang higher dosis. Begitu. Tapi dipakai latihan itu ya Allah enaknya. Makanya relationship-nya itu love and hate. Kita jadi seneng hanya diri kita tuh pada saat latihan aja. Di gym tuh gitu, seneng banget. Tapi begitu selesai di gym, mau sulit tidur, badan panas, segala macam. Love and hate relationship dengan tren bolon. Nah, berarti pemakaiannya itu nggak bisa. Berarti gimana? Kita pakainya berarti short time, as in short cycle lah. Iya kan? Menjelang kompetisi gitu ya. Jelang kompetisi, short aja, dipikirkan matang-matang, singkat, padat, jelas tujuannya. Nah, itulah yang harusnya kita lakukan dengan menggunakan tren bolon. Tapi kebanyakan karena efek-efek segala macam sosial media, informasi segala macam, orang jadi menggunakan tren itu di saat-saat yang nggak perlu. Oh ya, pilihan dia. Kita nggak bisa melarang duit-duit dia, badan-badan dia. Kita bisa apa? Ya kan? Kita buka Mas. Saya kasih tahu tuh. Ini loh, pikirin bagus-bagus. Jangan sampai kamu cuma dapat resikonya aja, tapi nggak dapat benefitnya. Ngapain? Sayang.
Kasihan. Gitu. Ya, ya, high risk high reward, apapun itu ya Yes. responsibility lah ya, responsibility-nya tuh orang-orang tanggung jawab ya. Mungkin ini di penghujung podcast kita, karena kita sebenarnya pengen mengedukasi pendengar kita dan followers kita kalau ternyata harus punya kematangan secara mentally juga ya, Ya, Dok, karena sangat penting. dari mental itu akan berubah juga, kan tadi dibilang, bahkan akan mempengaruhi psikis dan mental seseorang. Mentally lah gitu kan. Karena kan kalau mungkin belum dewasa atau gimana, kan banyak kasus juga bukan yang cuma mati, tapi roid rage itu bisa sampai ngebunuh orang gitu kan. Iya. Ya, jadi Bener. itu hal yang sakral lah. Udah sampai ngebunuh orang kan. Udah nggak ya gitu lah. Kan kasus, ingat nggak dulu ada kasus pemain Smackdown siapa, Chris Benoit or something, kalau tahu. Chris Dia kan, Benoit. ya katanya dia sampai efek sampingnya dari penggunaan, ya kita nggak tahu dia penggunanya WhatsApp apa enggak, jadi efek sampingnya dia ngebunuh istri sama anaknya yang baru umur berapa gitu. Anaknya itu dia bunuh diri kan ya? Ya, habis itu bunuh diri itu kan lumayan, itu lumayan Serem ya. serem kan, jadi orang-orang takut untuk menggunakan sejenisnya AS dan PID gitu. Oke, ada lagi yang ingin ditambahkan teman-teman sekalian, karena kita sudah sejam nih, cukup lah, lebih dari cukup. Ini lumayan, dan ngobrol sama Dr. Dimas tuh sangat-sangat insightful sekali dan sangat informatif. Mungkin ya nanti pertengahan tahun lah kira-kira, kalau misalkan saya memang benar jadi ke Medan, bisa ketemu kita, Dok, di Medan. Siap. Nanti main-main ke gym saya. Oh ya, harus. Ya. Yang lain aman? Aman. Boleh langsung lah ditutup, Dok. Oke, terima kasih berarti sekali lagi buat Dr. Dimas, dan juga untuk teman-teman yang udah dengerin podcast kita dari awal sampai di akhir. Oke, dan jangan lupa juga untuk teman-teman untuk reach out ke YouTube-nya Dr. Dimas. Kalian bisa langsung cek di YouTube, cari aja Prajagopta Talk PID. And then juga seperti yang tadi Dr. Dimas bilang ya, choose your poison wisely. At least di sini itu kita bukan, kalau kata Dr. Dimas tuh udah nggak bisa lagi sekarang itu kita melarang-larang ya. Ini tuh kita tuh udah memasuki dunia yang baru, di mana ya edukasinya itu yang penting, supaya daripada kita melarang-larang orang dan akhirnya mereka make juga ujung-ujungannya dan lebih parah, kita better kasih tahu mereka supaya at least ya tahulah apa yang bakal kalian masukin ke tubuh kalian. Jadi jangan sekedar make doang, abis itu pas udah sakit-sakit baru nyari tahu gitu loh. Jadi harus pintar-pintar juga pemakaiannya, dan itu selalu terngiang-ngiang sih omongannya Dr. Dimas. Choose your poison wisely ya. Oke, untuk teman-teman juga jangan lupa cek platform YouTube kita di Free Workout Podcast, dan Instagram kita di fortenix.id, dan juga jangan lupa cek Spotify kita dan follow di Free Workout Podcast, dan juga TikTok kita di fortenix.id ya. Oke, kalau begitu thank you semuanya, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you semuanya. Bye.